Bah, apa? Oh, assalamualaikum. Gun, ini Gun. Malah merek-merek. Assalamualaikum. Salam. Ini gue sebelum melayu Gun. Saya dalam kondisi baik dan saya mendapatkan informasi yang sangat-sangat penting. Lalu, bagaimana dengan perjalanan kalian menuju ke hutan Cikar? Apakah kalian mendapatkan informasi? Atau kalian malah tidak mendapatkan apa-apa sepulang dari sana? Tentunya mendapatkan ya. Dapat. Itu yang saya suka. Ya alhamdulillah, ternyata saya pikir semuanya itu kesinambungan, saling berkaitan. Maksudmu? Coba kau ceritakan terhadap saya. Intinya tadi saya bertemu dengan salah satu tokoh di Cikar sana. Dia menceritakan asal muasal keluarga dari si Felinta, sampai ayahnya meninggal, sampai menikah lagi, dan sampai Felinta diangkat menjadi seorang putri, dan sampai diterornya ibu tirinya sampai habis, meninggalkan satu nama, yaitu Frenti. Di mana Frenti itu yang sedang dikejar-kejar oleh makhluk gundul. Konfirmasi dari pimpinan Lurah Sawiara ini. Berarti sejauh ini yang saya tahu tentang Felinta, bahwasanya dia anak sebatang kara, ternyata tidak. Dia masih memiliki satu orang saudara yang bernama Frenti itu. Jadi ceritanya seperti ini kurang lebih, biar jenengan jelas. Dan jenengan nanti konfirmasikan ke salah satu teman di kerajaan ya. Felinta memiliki seorang ayah, namanya Sarpun. Di mana Sarpun itu pernah bekerja di dalam kerajaan sana. Kerajaan apa namanya? Harupat Kawung, ya. Di mana si Sarpun ini pernah menjadi anak emas dari kerajaan Harupat Kawung, sampai akhirnya dikasih bonus, sampai akhirnya Saya tahu ah dia yang mencuri perhiasan dari raja. benar sekali. Lalu ada seorang perempuan yang menghantarkan kepala dan perhiasan itu, dan perempuan itu diberikan hadiah oleh sang tuan raja dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, akhirnya si Sarpun kan menjadi anak buah kesayangan dari tuan raja Bunisora, ya kan. Nah, setelah mereka hidup layak, istrinya Sarpun meninggal dunia, meninggalkan anak gadis kecil, yaitu si Felinta. Setelah itu, si Sarpun menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu yang memberikan kepalanya suaminya sendiri menuju ke kerajaan Bunisora. Berarti yang memberikan kepala dari Sarpun itu adalah istri sendiri. Ya, Surtini ya. Namanya Surtini, itu istri keduanya, bukan istri kedua ya, istri sambungnya. Di mana Surtini juga kerja di sana, ketemu di kerajaan sana. Surtini. Ya, tapi sekarang sudah tiada. Tunggu sebentar. Apakah dia saja seorang janda yang memiliki dua orang putri yang sering dibawa ke kerajaan? Ya benar, putrinya namanya Ayunda, yang satu lagi si Frenti. Tetapi pada waktu Surtini bekerja di kerajaan, nama dua orang anak yang sering dibawa oleh Surtini bukan nama yang kau sebutkan. Atau Surtini merahasiakan nama itu? Saya tidak tahu. Coba lanjutkan. Nah setelah itu, akhirnya karena ayahanda si Felinta sudah tiada, mau tidak mau si Felinta hidup bersama si Surtini, Ayunda sama si Frenti. Nah, bersama ibu tiri
dan saudara tiri-tirinya. Tapi singkat waktu, karena kebaikannya si Verlinta, tiba-tiba mendapatkanlah seorang pangeran Javas dan menikah. Tidak lama kemudian si Surtini, Frenti sama Ayunda terkena teror makhluk ini. Akhirnya si Surtini meninggal, Ayunda meninggal, si Frenti kabur dan selamat masuk ke Sawiara. Di Sawiara dikejar mungkin sama makhluk gundul itu dan sedang mencari si Frenti yang ada di Sawiara. Berarti ada dua kemungkinan. Kenapa si Verlinta seringkali terlihat dan dipergoki oleh saya? Dia masuk ke dalam Sawiara. Kemungkinannya ada dua. Menolong si Frenti Atau yang selama ini saya curigai bahwasanya si Verlinta bekerja sama dengan penyihir. Saya juga memiliki informasi yang tidak kalah penting. Bahkan informasi yang saya bawa ini akan membawa keselamatan kepada temanmu yang berubah menjadi ayam. Asalkan dengan satu catatan, kau membantu saya menerangkan apa yang saya lihat kepada Tuan Raja. Ya, seperti ini. Saya baru saja melihat makhluk gundul yang kau bicarakan itu keluar dari semak belukar. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, makhluk gundul itu berubah wujud menjadi sosok cantik. Yang saya kenal itu adalah Verlinta. Semua yang saya lihat bisa saja ini bisa menjadi bukti bahwasanya Verlinta yang dikenal baik oleh seluruh penghuni kerajaan akan terkuak bagaimana busuknya, bagaimana kejahatannya, bagaimana kebohongan sebesar itu bisa ia lakukan tanpa ketahuan. Hanya saya saja yang berbuat kritis atas kebohongan dari Verlinta. Berarti yang membunuh Ibu Tiri dan kakaknya sendiri itu si Verlinta. Setelah dipikir-pikir, sebenarnya keluarga macam apa yang menaungi Verlinta hingga Verlinta menjadi wanita yang sangat kejam dan wanita pendusta yang sangat handal. Sampai-sampai satu isi kerajaan, yang mana satu kerajaan itu bukanlah orang-orang yang bodoh, namun dapat dibodohi oleh satu perempuan yang bernama Verlinta itu. Ini berarti kan diam-diam Verlinta bermain sesuatu hal sampai akhirnya dia angkat menjadi seorang ratu oleh Pangeran Javas. Tidak lama kemudian dia membabi buta memberantas Ibu Tiri dan kakaknya sendiri. Tidak puas di situ karena Frenti kabur ke Sawiara, masih dia kejar. Tapi yang lebih aneh, kenapa kalaulah Frenti yang menjadi incaran Verlinta, kenapa banyak warga yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari serangannya? Dan apa alasannya gitu loh? Itu perlu kita ungkap juga manusia. Tetapi yang jelas, ketika kita bisa meyakinkan ataupun membuktikan dan mengatakan fakta yang sangat mengejutkan ini kepada Tuan Raja dan Pangeran Javas, otomatis si Frenti akan
si Valinta akan dibuang dari kerajaan. Sang raja akan memberitahu siapa penyihir yang pernah dia undang ke kerajaan, dan temanmu yang sudah menjadi ayam akan sembuh dan kembali seperti semula. Mohon maaf sebelumnya Nyai, jika memang kita hanya menceritakan sebuah kejadian tanpa sebuah bukti, ya kita hanya percuma. Pertanyaan yang bagus. Jauh sebelum itu saya sudah menyiapkan mata saya untuk melihat kejadian semua itu, dan saya bisa mempertontonkan ini terhadap Tuan Raja. Tetapi hanya mempertontonkan saja tidak cukup. Saya membutuhkan saksi lain, yaitu kalian, untuk menjelaskan bahwasanya Valinta itu adalah pembohong besar.